Tina Brandon lahir pada tanggal 12 Desember 1972 di kota Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat. Ayahnya meninggal karena kecelakaan lalu lintas ketika dia masih di dalam kandungan. Tina memiliki seorang kakak perempuan bernama Tammy. Mereka berdua dibesarkan di rumah neneknya sampai usia Tina 6 tahun. Pada saat itu, ibunya mengambil hak asuh Tina dan Tammy. Mereka tinggal di sebuah trailer dan ibunya bekerja sebagai kasir. Rupanya saat Tina dan Tammy tinggal bersama dengan neneknya, mereka kerap kali dilecehkan oleh pamannya selama beberapa tahun. Hal ini sangat berdampak pada Tina yang masih kecil. Dia akhirnya tumbuh menjadi anak yang sangat tomboy dan tidak mengakui dirinya sebagai perempuan. Bahkan ketika remaja, Tina memperkenalkan dirinya sebagai laki-laki dan berpacaran dengan anak perempuan di sekolah. Di bangku SMA, Tina bertengkar dengan seorang pendeta mengenai sudut pandang agama Kristen yang menentang kaum LGBT. Tina juga mulai melanggar peraturan sekolah mengenai dress code anak perempuan dengan berpakaian seperti anak lelaki. Tina sempat mendaftar ke militer Amerika untuk bergabung sebagai pasukan militer. Tapi tentu saja dia gagal untuk lolos karena mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki. Memasuki tahun akhir ajarannya di sekolah, tingkah Tina semakin menjadi dengan membebat dadanya dengan kain agar seperti laki-laki. Dia juga mulai sering bolos sekolah dan semua nilainya turun. Sampai akhirnya, Tina terpaksa dikeluarkan dari sekolah 3 hari menjelang kelulusannya di tahun 1991. Pada tahun 1992, ibunya meyakinkan Tina untuk mengikuti evaluasi psikologi. Dari sini diketahui kalau Tina mengalami krisis identitas dan terbukti kalau telah mengalami perkosaan ketika masih kecil. Pada tahun 1993, Tina pindah ke Richardson County di Nebraska. Di sana, dia membalik namanya menjadi Brandon Tina dan mendapatkan beberapa teman yang mengenalnya sebagai pria. Lalu, Tina pindah ke rumah temannya yang bernama Lisa Lambert dan berpacaran dengan teman Lisa, seorang gadis berusia 19 tahun yang bernama Lana Tisdale. Rupanya, Tina masuk ke dalam pergaulan yang salah, sebab dia malah berteman dengan mantan narapidana yang bernama John Lotter dan Marvin Thomas Neeson. Kedua orang itu berusia 22 tahun. Akibatnya, Tina terlibat dalam tindakan kriminal yang menyebabkan dirinya ditangkap dan dipenjara. Lana kemudian membayar uang jaminan Tina untuk membebaskannya. Ketika itulah Lana baru mengetahui kalau Tina merupakan seorang wanita, sebab ketika dipenjara, Tina dimasukkan ke dalam sel wanita. Pada saat itu, Tina mengakui semuanya dan berkata pada Lana kalau dia ingin menjalani operasi pergantian kelamin. Lana menerima Tina apa adanya dan tidak mempersalahkan gender Tina. Tapi sayang, akibat penangkapan inilah, sebuah surat kabar lokal memberitakannya dan memakai nama Tina yang sebenarnya sesuai di akte lahir. Teman-teman Tina jadi mengetahui kalau Tina merupakan wanita, termasuk kedua mantan narapidana itu. Di pesta malam Natal, John dan Marvin membuka paksa celana Tina untuk diperlihatkan pada Lana kalau Tina merupakan wanita. Setelah itu, mereka memaksa Tina untuk masuk ke dalam mobil dan membawa Tina pergi untuk diperiksa secara bergilir. Mereka lalu membawa Tina ke apartemen Marvin dan Tina diperintahkan untuk mandi. Pada saat itu, Tina berhasil kabur dan pulang ke rumah Lisa. Lana yang mengetahui tindakan perkosaan itu meyakinkan Tina untuk melapor pada polisi. Tina awalnya ragu karena John dan Marvin sudah mengancam Tina untuk tidak melapor ke polisi. Jika tidak, mereka akan menutup mulut Tina untuk selamanya. Tapi pada akhirnya Tina melapor pada polisi dengan menyertakan bukti visum dari rumah sakit. Dan laporannya diterima oleh Sheriff Charles yang rupanya lebih tertarik dengan kisah transgender Tina daripada tentang kasus yang Tina alami. Bahkan dilaporkan kalau Sheriff Charles sempat menanyakan hal yang tidak pantas pada Tina sampai Tina tidak lagi menjawab pertanyaannya. John dan Marvin memang sempat ditahan oleh polisi untuk diinterogasi, tapi Sheriff Charles kemudian melepaskan mereka dengan alasan dia tidak tahu Tina itu manusia seperti apa, karena sebelumnya ketika ditangkap dia mengaku sebagai pria, tapi kini dia mengaku sebagai wanita. Sheriff Charles tidak tahu kalau tindakan yang lalai mengakibatkan 3 nyawa harus melayang di penghujung tahun 1993. Sekitar jam 1 pagi tanggal 31 Desember 1993, John dan Marvin yang kesal terhadap laporan Tina ke polisi berhasil masuk ke rumah Lisa. Di sana mereka mencari keberadaan Tina dan menanyai Lisa.
Lisa tidak mau menjawab mereka. Ketika dicari, rupanya Tina berada di bawah selimut di kaki tempat tidur. Mereka bertanya pada Lisa, siapa lagi yang ada di rumah itu? Lisa menjawab kalau ada teman mereka yang bernama Philip Devine yang sedang menginap di kamar sebelah. Saat itu juga mereka Tina. Lalu Marvin dada Tina menggunakan pisau dari John untuk memastikan kalau Tina telah tewas. Lisa pun menjadi sasaran selanjutnya oleh Marvin. Kedua orang itu kemudian menangkap Philip, lalu membawanya ke kamar Lisa, dan Marvin menangkap Lisa untuk yang kedua kali. Mereka lalu menyeret Philip ke ruang tengah, di mana dia kemudian didudukan di sofa dan ditembak 2 kali. Seperti tidak puas, Marvin kembali ke kamar Lisa dan menembak Lisa beberapa kali sebelum akhirnya pergi melarikan diri. Pada sore harinya, mereka berdua segera ditangkap oleh polisi. Setelah Marvin sengaja melapor pada polisi dan mengatakan kalau dia melihat John telah menghabisi nyawa 3 orang. Di persidangan, Marvin bersaksi melawan John dan mengakui kalau dirinya terlibat dalam tindak terhadap Tina. Marvin mendapatkan keringanan hukuman menjadi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan John mendapat hukuman mati. Setelah beberapa tahun kemudian, Marvin baru mengakui kalau sebenarnya dialah yang membunuh mereka semua. John mengajukan banding berdasarkan pengakuan terbaru dari Marvin. Tapi semua pengajuannya ditolak oleh hakim sampai sekarang. Ibu Tina kemudian menuntut Richardson County dan Sheriff Charles karena telah lalai dalam menangani kasus Tina yang menyebabkan kematian 3 orang. Ibunya memenangkan tuntutan itu pada September 1999 dan mendapatkan ganti rugi sebesar $80.000. Tapi oleh hakim, uang ganti rugi itu dikurangi sebesar 85% dengan alasan sebagian besarnya harusnya merupakan tanggung jawab dari John dan Marvin, sehingga hanya tersisa sekitar $17.000. Tapi pada tahun 2001, Pengadilan Tinggi Nebraska mengembalikan total biaya ganti rugi menjadi sebesar $80.000, ditambah penggantian biaya pemakaman sebesar $6.233 dan tambahan sebesar $12.000 atas kematian yang tidak wajar pada Tina dan penderitaan emosional bagi ibunya. Sedangkan Sheriff Charles menghabiskan masa pensiunnya sebagai supir bus sekolah dan menolak untuk berkomentar mengenai kasus Tina. Kisah Tina kemudian dijadikan film yang berjudul Boys Don't Cry. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.